Dia Tat. Baik, syukran jazakallah ya Bapak ya. Syukran kasir juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana hama nggak ada yang naik? Mana hamanya ya? Hama aja yang naik. Hama naik kau sini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, silakan open cam bang. Mau tanya Ibu Negara lagi. Bang open cam dulu bang ya. Anda ngerti bahasa Indonesia kan? Silahkan open cam dulu, baru Anda ngomong. Silahkan. Oke, silakan open camnya dulu, baru Anda ngomong. Kita tunggu. Mana nggak open cam? Bukan nama Nagita, Cuk. Open cam dulu ya. Anda mau nanya Nagita, nanti kalau saya sepil Nagitanya, Anda juga tetap nggak berhenti nyembah manusia gitu ya. Jadi Anda silahkan open cam dulu. Anda mau tanya apapun silahkan ya. Open cam dulu baru ngomong. Silahkan ya, open cam dulu. Daripada burungnya enggak Sudah open cam belum? Kalau enggak saya turunkan nih ya. Nggak mau? dulu lah. Nggak mau? Oh ya udah, kalau nggak mau ya kita cari yang open cam. Kita cari yang open cam dulu ya. Udah dibilang meskipun saya sepil itu si Nagita gitu ya, nggak berhenti juga kalian nyembah manusia ya. Kenapa coba? Saya ini mengadakan live streaming untuk hama-hama ya, agar berhenti menyembah manusia ya. Gimana sih? Nggak akan berubah kalian ya, meskipun saya penuhi permintaan kalian, tetap kalian nyembah manusia. Nah itu ya. Halo, selamat malam Bang. Loh, bentar ya. Bentar. Kenapa ini? Halo. Ya udah. Oke, selamat malam. Selamat malam, Bang. Bang Thomas, selamat malam. Ini berantem apa Bang Thomas ini? Ya, aduh. Aduh. Di Israel FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Islam ya Bang ya? Luar biasa. Oh, dari dulu. Tapi aku. Oh, dari dulu. Alhamdulillah ya. Tapi aku keluar dari Islam. Oh, tapi keluar. Waduh, salah jalan rupanya. Enggak lah. Oh, baik. Open cam dulu lah kalau gitu ya. Iya, oke. Aku open. Saya pikir Islam dari dulu, katanya keluar Islam ya, nggak apa-apa berarti. Oh, ya, open cam dulu. Open cam dulu. Oh, nah, gitu kan? Baik, nasib gitu. Baik Bang, kalau gitu saya tuh duluan nanya. Kalau kayak gitu ya, apa alasannya keluar agama Islam? Silakan. Oh, Anda nanya duluan, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Yo, nanya dulu baru kita diskusi ya. Benar enggak itu cerita ini? Benar enggak cerita ini? Yang bercerita di media di TikTok ini? Oh, jadi kalaunya sudah saya bahas, apakah Anda berhenti nyembah manusia nanti? Oh, enggak lah. Makanya, Bang, judul yang kita angkat itu adalah lintas agama gitu. Jadi kita berbicara yang lintas agama ya. Nah, jadi
gini bang. Jadi kalaunya untuk kita bahas gibah, saya anti gibah masalahnya ya. Oke, siap. Nah gitu, udah. Jadi, Nanti itu bang, gini dari aja. Islam. Saya kasih abang kisi-kisi di tengah live streaming. Nanti kita juga akan klarifikasi itu, ya. Oke, siap. Tenang aja. Jadi gini. Kenapa aku keluar? Kenapa? Karena memang aku tahu salah, maka keluar. Oh salah? Salahnya di mana? Iyalah. Salahnya di mana? Jaringan ini Bang Haji. Jaringan ini. Abang keluar Islam itu salahnya di mana, Bang? Enggak lah. Kalau memang kebenaran itu ada, kenapa aku harus keluar, ya toh? Lah, gini, yang saya maksud, abang keluar dari Islam itu alasannya ada yang salahnya di bagian apa gitu. Siapa tahu kan saya dapat mempelajari yang Anda sampaikan gitu. Oh gitu. Yang Anda sampaikan gitu. Jadi gini, salahnya begini. Saya mau lihat contoh dari mana sama ustadz teman-teman ini yang selalu ada risih sana sini, ribut sana sini, dan selalu bawa-bawa agama. Apa yang saya mendapatkan dari kebenaran itu? Itu pertama kan. Terus itu baik. Tidak ada yang dapat contoh dari situ. Mulai dari pesantren anak-anak dicabuli, ada yang disodomi, gitu. dan Terus juga di Al-Quran serta dilihat tidak ada relevansi dan kehidupan. Selalu amarah kebencian ada. Contohnya bang, yang dari Quran itu. Nggak usah lah kita contoh, kita kan udah lihat-lihat, kita udah nggak bisa lagi bahas itu, aku tinggalkan. Enggak, iya, maksud saya kan sebagai bahan pembelajaran dari saya, makanya saya minta ayatnya. Coba Anda, kalau Anda dulunya Islam kan Anda bisa tahu referensinya di mana, gitu. Nah, gini Bang, nah, aku nak panggil kau Ustadz, aku panggil abang lah, gini ya. Tidak semua kita Islam diajarkan untuk menghafal Al-Quran kan, sudah kita tahu semua itu. Nggak bisa kita disuruh harus cari tahu ini, cari tahu. Yang penting kita bisa adakan sesuatu setiap hari, jam dan ditentukan, baru kita dinyatakan Islam. Nah ternyata aku dapatkan kebenaran gitu kan. Jadi makanya aku tulislah namaku di Israel. Tidak boleh mau taruh ke Palestina, tidak mau saya taruh di Israel. Ya baik. Baik, saya tanggapi dan saya jawab, Bang ya. Oke, siap. Baik, kalau menurut Anda ya contoh dari Ustadz, saya mau tahu Anda masuknya ke Kristen sekarang? Oh iya, saya Kristen. Oh, ke Kristen, baik. Ya Bang, kalau kata Anda contohnya ustadznya seperti itu, terus pesantrennya seperti itu, lebih parah di Kristen Bang. Nah, coba. Itu yang kamu dengar. Banyak di gereja-gereja biarawati hamil tanpa ketahuan gitu. Tuh ya, terus kalaunya kita kalkulasikan korbannya gitu ya, antara Islam dan Kristen itu lebih banyak Kristen. Oh begitu, aduh. Makanya saya saya bilang abang salah jalan. Benar lah jalan. Coba abang gini Bang ya, Anda lihat secara menyeluruh gitu ya, secara global. Berapa korban dari Islam? Ada satu pendeta korbannya 200.000 loh. Ya. Oh gitu ya. Itu di Perancis itu Bang terjadi ya. Perancis, jadi kayak gitu. Itu kan di Indonesia kan baru-baru juga ada terjadi tuh ya, seorang pendeta. Ya kan kayak gitu. Jadi itu Bang tanggapan saya satu. Belum Bang. Tadi saya dengarkan abang jawab aja, saya belum selesai. Sabar dulu ya. Jadi begini Bang. Kalau kita melihat ya Bang ya, yang dianut seseorang itu bukan dari kelakuan pemuka agama atau kelakuan penganut atau pemeluknya. Ya kan kayak gitu. Abang kalau lihat pendeta ya lebih banyak bejatnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa nilai ajaran agama itu dari oknumnya gitu loh Bang, tetapi dari ajarannya, dari kitab sucinya, kan kayak gitu. Nah itu satu tanggapan saya Bang ya. Satu, yang kedua kata abang Al-Quran tidak ada relevansinya dari kehidupan, tapi ayatnya tidak disebutkan. Saya jadi ragu, Anda ini Islam atau bukan dulunya? Jadi gini Bang, begini.
Tadi kan sudah selesai itu oknum tadi, kita setuju oknum ya. Setuju. Oknum, oke. Sekarang kita masuk ke pelajaran nih, Bang. Kepada pemahaman kitab-kitab yang, makanya kalau abang bilang kita menyembah manusia itu nanti salahkan lagi, nanti seperti memfitnah lagi kan, nanti lebih baik jangan pakai kata itu. Oke, mari kita lihat pelajaran. Jadi begini, Pak, kalau kita menyembah manusia, dasar dari mana abang tahu bahwa orang Kristen itu menyembah manusia? Apakah cuma karena abang, tunggu dulu. Baik, Karena cuma abang tahu, oh Yesus itu manusia? Makanya saya bilang begini, sejak kita tahu Isa Al-Masih yang dari Quran dan Isa yang ada di Alkitab itu beda jauh, Bang. Pemahaman dan beda jauh sumbernya gitu loh. Nah, jadi pembenaran kita ini kadangkala yang menjadi problem sama kita karena ibarat media, maksudnya gini, karena media inilah yang akhirnya kita saling menghujatkan. Sebenarnya kalau abang mau tahu, kalau kita mau tolak ukur dari pelajarannya dari abang itu sendiri, banyak yang tidak kena di situ, banyak yang tidak masuk di situ. Kenapa? Karena memang tidak relevansi dengan kehidupan kita hari ini. Karena dengar gini, kita mau mengenal Tuhan kita, dilihat dari cara hidup manusia itu sendiri, pemujanya sendiri, dilihat dari jemaah itu sendiri. Bagaimana kita mau bilang dia Allah yang penuh rahmat, yang penuh kasih sayang, yang mulia, tapi kita oknum-oknum atau segelintir kelompok orang ternyata bukan itu ajaran yang dibawa. Kehancuran, amarah, dengki, kesana sini, bahkan merusak dengan membawa atas nama Tuhan. Kan bagaimana menurut abang itu? Apakah itu masih benar? Kenapa tidak abang begini? Oh itu salah, itu juga salah. Sekarang kita mau tanya, apakah abang suka atau setuju dengan cara-cara seperti itu? Merusak, menutup tempat ibadah orang, dan begini tapi memakai kata Tuhan. Kira-kira, atau menyebut tauhid. Kira-kira setuju nggak? Baik, begini Bang, contoh orang-orang yang membubarkan tempat ibadah orang atau melarang membangun, itu nggak bisa kita ambil dari ajarannya, nggak bisa. Itu kita telaah dari administrasi negaranya. Apakah udah betul atau belum gitu sesuai dengan prosedur negara? Nggak bisa kita pukulkan ke ajaran dari ajaran masing-masing agama. Ya kalau Anda mencontoh terjadi di Gresik, pembangunan gereja itu dilarang. Lah, lalu di mana Anda melihat ketika Anda ke Papua masjid dilarang? Oh, enggak juga. Bapak itu ada buktinya. Sudah ke Papua enggak? Bentar Bang, tadi saya dengarkan Anda gitu ya. Ketika Anda di Papua ya, coba Papua kota Injil, masjid dilarang dibangun, pesantren dilarang dibangun. Apakah saya harus menilai bahwa itu ajaran Kristen? Kan enggak toh ya. Saya memaklumi mungkin prosedur dari negara belum dipenuhi untuk pembangunan masjid, dan di situ terus buat apa bangun masjid di tengah umat Kristen? Buat apa masjidnya? Dan kayak gitu. Begitu juga yang Kristen, buat apa bangun gereja di tengah Muslim? Nah, gitu Bang. Sekarang begini, kenapa? Jadi kita pertanyaan begini, kalau ada tema ini yang abang bilang tadi, apa temanya tadi Bang? Ajaran Yesus beda dengan Paulus. Nah, siapa bilang ajaran Yesus dengan Paulus itu beda, Bang? Oh, beda jauh, dari Bang. Mana? Ini tunggu, dasar dari mana abang tahu itu? Oh, dari Bible, dari Bible. Tunggu. Soalnya ini kan ajaran kami, ajaran saya. Jadi kalau abang sudah menyatakan begitu, memang abang sudah pernah membaca detail Alkitabnya? Baik, saya tanggapi ya. Bang, saya 7 tahun baca kitab Anda sampai habis loh. Masa kita uji? Aku uji boleh enggak? Ayo boleh. Abang kan dulu, kita nggak perlu uji dulu. Kita bahas dulu tentang masalah yang Anda katakan. Ya. Apa? Kenapa saya bilang bahwa ajaran Yesus itu beda dengan ajaran Paulus? Salah satunya gini, Bang. Di Matius 5, nomor 17-18. Yesus berkata, baca. Ya, bentar, Bang. Saya sampaikan dulu, nanti kita bukakan datanya, gitu ya. Kata Yesus, selama langit dan bumi ini ada, satu titik pun dari hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Iya, betul. Tapi Paulus bilang, di Efesus 2 nomor 15, kata Paulus,
segala hukum Taurat dengan ketentuannya telah batal. Karena jadi matinya gini. Yesus di tiang salib. Apa coba? Gimana sinkronnya? Coba. Oke, jadi gini bang, Yesus itu adalah penggenapan daripada hukum Taurat. Oh, Penggenapan maksudnya di sini bukan berarti itu berlaku. Penggenapan karena Yesus itu adalah hukum Taurat sendiri. Hah? Dan Di mana datanya? Di mana? Nah, katanya kamu sudah baca 7 tahun Alkitab. Ya iya, nggak pernah saya baca yang Anda katakan. Makanya gini bang, karena gini, ketika kita mau masuk di, aku pakai istilahnya si Deddy Kobuser dulu, kalau mau masuk di dapur orang, kita sudah harus tahu, harus Ya belajar. iya. baik. Makanya Agak saya begini. pertanyakan sama abang, saya tahu Nah, sekarang kekristenan gini. baca kitab jadi Kristen, begini. kalau Yesus Oke. itu hukum Taurat sendiri, mana datanya? Ya sekarang kita mau tanya, memang Yesus itu Islam? Oh, salah abang nanya kayak gitu, udah. Islam kan belum muncul toh katanya saat Oke Yesus. Oke dah. Yesus itu, kamu bilang itu hukum Taurat. Oh, Kamu bilang itu Yesus hukum Taurat. Kamu baca baik-baik kalau itu. bukan Ya, yang Anda bilang kepada saya karena Yesus itu sendirilah hukum Taurat, gimana iya, sih? memang penggenapan dari hukum Taurat Yesus. Ah, kenapa dibatalin Paulus? Coba. Nah, Paulus itu bukan membatalkan. Karena hidup Paulus itu pada zaman dia menerima Yesus sebagai kasih karunia Allah. Karena dia memang Waduh. karena dia, dengar dulu. Abang baca dulu dah kitab abang Dengar 2 dulu, Efesus dengar dulu. 15. Dengar Baca dulu Efesus 2 Aku nomor ngerti. 15 abang. Dengar Ya, dulu, silakan. kamu kasih tahu. Tunggu. Paulus itu dia adalah penganut Taurat yang ulung karena dia seorang pintar tentang Taurat. Tapi ketika dia menerima Yesus secara pribadi itu batal buat dia karena hukum Taurat hanya dengar baik-baik dulu. Karena hukum Taurat itu tidak menyelamatkan, Bang. Aku nak panggil statusmu ya, aku panggil abang, agar kita teman aja. terserah aja gitu. Oke. Jadi hukum Taurat itu yang dimaksudkan oleh Paulus karena dia sudah menerima kasih karunia Allah. Jadi hukum Taurat itu tidak berlaku bagi dia karena semua tidak keselamatan bukan berlaku. karena hukum. Iya benar. Karena tidak karena hukum Taurat tidak menyelamatkan, Bang. Oh, Hukum berarti Taurat betul tidak ya. menyelamatkan. Berarti betul ajaran Yesus bertentangan dengan ajaran lah, Paulus. enggak lah, Kan nggak berlaku. Emang Anda berlaku. sendiri, Bang, Anda sendiri yang menjelaskan sama saya karena Paulus mengikuti Yesus, maka hukum Iya. Taurat tidak berlaku. Kata Anda. Kan Memang kayak gitu. tidak berlaku bagi Paulus hukum Taurat. Lah, Karena dia kata diselamatkan Yesus bukan seperti apa tadi, Bang? Selama Iya. langit dan bumi ini ada, satu titik dari Taurat tidak dapat ditiadakan. Gimana sih? Memang benar. Makanya kalau belajar itu Kristen itu bukan seperti kita baca Al-Quran, Bang. Itu nggak bisa seperti Al-Quran kita baca sepotong itu. Jadi kita utuh dia sambung menyambung. Jadi kalau abang kita setuju, tetapi bukan berarti Paulus bilang itu tidak berlaku. Tapi bagi karena Paulus diselamatkan bukan karena Taurat itu. Dia diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, bukan karena Taurat. Memangnya saat itu Yesus udah Kristen gitu ngomong sama Yahudi. Yesus memang Kristen. Nah, ya makanya kenapa Lah. Anda jadi Kristen, Bang? Ya karena memang kita tahu kebenaran Ya, itu di dalam kacau. Injil. Abang sendiri Tahu jadinya. Terus yang kedua, Bang, itu hanya oke. salah satu segelintir yang saya Oke, kasih tahu ke siap. Abang ya. Kenapa sesuai dengan ini judul. Yang kedua kata Anda tadi, saya itu nanti jadi tuduhan yang tidak berdasar bahwa Kristen menyembah manusia. Saya gini, Bang, mau tanya dulu ya, barang Iya, siapa betul. yang tidak mengakui Yesus sebagai Iya. anak manusia, Betul, maka dia betul. masuk neraka. Ya. Iya benar. Sekarang saya mau tanya, yang dilahirkan Maria manusia atau Tuhan? Oh manusia, kodrat Manusia. Ah. Baik. Terus Apalagi? Tuhan Anda siapa? Ya Yesus itu. Yesus yang manusia tadi. Hmm. Berarti Anda nyembah Yesus. Oh iya benar, kita menyembah Berarti Yesus. Anda nyembah manusia. Enggak lah. Oh enggak lah, kayak gimana? Nah, kamu bilang kan abang tadi bilang baca 7 tahun nih. Aku lihat kau seperti Edis 13 tahun. Edis 13 tahun dia 13 tahun baca hingga iya aja sampai saya koreksi, gimana itu? Ya makanya aku balik ke abang 7 tahun katanya. Bang, Tapi Edis kan ngaku-ngaku 13 tahun. Ya, baca alif bata saja huruf sa.
bingung dia. Makanya aku bilang sama abang juga, abang itu seperti Edis, bilang udah belajar 7 tahun. Jadi gini, ketika kau baca tuh 1 Yohanes 1 itu dan seterusnya, Yesus itu berkodrat sebagai manusia, tapi dia Allah itu sendiri, yang dilahirkan oleh Maria, yang dikandungi oleh Roh Kudus, seperti yang dikatakan di dalam Lukas, bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki nama Yesus, yang diurapi, kata firman Allah, yang manusia dari firman menjadi manusia. Dia bukan dari sebuah batu meteor tiba-tiba jadi manusia, tetapi dia firman, kalimatullah yang menjadi manusia, yang diberikan. Bahkan di dalam ajaran abang kan dibilang bahwa hanya adalah satu perempuan yang tidak disentuh tapi dia bisa hamil, iya kan? Iya kan, Bang? Nah, siapa dia? Dia ya Maria, ya ibu dari Isa Al-Masih itu. Baik, Bang. Nah, Jadi Maria itu mengandung Tuhan. Oh iya dong, Roh Kudus. Oh, Tuhan dikandung. Jadi, Bang, saya bingung jadinya. Yang sebenarnya dikandung Maria itu Tuhan atau manusia sih? Dengar, Bang. Dia kan sudah dibilang dia kalimatullah yang jadi ada masuk di dalam rahim atau kandungan dari Maria, yang untuk memanusiakan manusia, mati dan bangkit untuk manusia itu sendiri. Tapi dia Tuhan, makanya dia adalah firman yang jadi serupa dengan manusia, yang dilahirkan oleh Maria. Dan kita bilang, kalau abang tanya begini, kok Tuhan dilahirkan? Sekarang aku tanya balik, mana abang pilih? Tuhan jadi manusia atau manusia jadi Tuhan? Saya tanya. Dua-duanya enggak. Sama berarti. Ngapain coba? Tuhan jadi manusia jadi Tuhan. Manusia jadi Tuhan itu nggak cocok. Ya Bang ya, saya tanggapan saya nih. Ya, manusia jadi Tuhan itu nggak cocok karena manusia itu lemah. Nah, Tuhan jadi manusia itu juga nggak cocok. Contoh kayak gini Bang ya. Kenapa saya bilang Tuhan jadi manusia nggak cocok? Saya manusia, abang manusia. Kalau kita makan nasi, pantas atau tidak? Pantas kan kita makan nasi. Tapi kalau kita makan kotoran sebagai manusia, pantas sudah kita makan kotoran. Kan nggak pantas manusia makan kotoran. Nah, jadi Bang, begitu pula Tuhan. Nggak pantas Tuhan itu jadi lemah, nggak pantas jadi manusia, nggak pantas Tuhan itu dikandung, nggak pantas Tuhan itu mati. Sekarang aku nanya, Bang, bukankah Tuhan di Islam juga Tuhan itu maha kuasa, bisa apa? Dia bisa jadi apa saja katanya. Hah? Ada hal mustahil Bang bagi Tuhan dalam Islam. Kalau Tuhan jadi pohon, bagaimana? Bisa nggak? Ngapain dia jadi pohon? Pohon itu Bang, Anda kan lihat pohon tuh ya. Pohon perlu oksigen, pohon perlu air. Sedangkan Tuhan dalam agama Islam itu dia tidak perlu apapun. Loh, kalau dia jadi batu, bisa nggak? Lah, batu itu benda mati. Gimana sih? Terus bagaimana yang di Mekah itu bagaimana? Apa ke Tuhan atau apa itu? Loh, emangnya yang di Mekah itu ada diakui di Al-Quran? Allah adalah batu hajar aswad. Gimana itu? Nah juga, cuma kenapa harus menyembah dia? Tuhan kan disembah, kenapa terus disembah? Dan ada masuk di rukun Islam, kenapa diharuskan? Bang, kenapa kudu? Bang, carikan saya satu orang Islam yang menyembah batu hajar aswad atau Ka'bah. Mana muslimnya? Tunjukkan sama saya. Nah, sekarang yang pergi-pergi itu ke sana buat apa mereka, Bang? Ya pergi ke sana, Bang ya, itu berhaji karena perintah dari Quran. Cium batu hajar aswad itu hanyalah sebuah bonus mengikuti sunnah Nabi. Nah sekarang begini, kalau itu memang perintah Al-Quran, Quran itu dari siapa? Nah, dari Tuhan semesta alam, kenapa? Nah sekarang kalau dia perintah, berarti Tuhan yang memerintahkan itu dong, penyembah batu. Mana ada Allah menyuruh menyembah batu hajar aswad? Kamu bilang itu perintah Quran, sesuai dengan perintah Quran. Bang, Anda itu ketika mendengar penjelasan saya, coba bedakan yang namanya batu hajar aswad sama ritual haji. Bedainnya. Jangan bisa dipisahkan, abangku. Nggak bisa dibedakan itu, nggak bisa dipisahkan itu, abangku. Haji itu banyak Bang ritualnya. Ya jumroh, wukuf di Arafah, sa'i, tawaf, banyak. Nah, nggak ada disuruh di haji itu menyembah hajar aswad. Gimana sih? Nah, sekarang begini, abang tahu nggak tuh pengertian menyembah itu?
menyembah tunduk patuh ya berserah diri kepada Tuhan. Sudah. Sekarang kamu disuruh, kamu bilang tadi, abang bilang tadi disuruh Quran untuk melakukan itu sebagai rukun Islam. Nah sekarang mereka patut tunduk di batu itu apa? Bukan penyembahan. Siapa yang tunduk patuh dengan batu? Siapa? Nah itu mereka cium-cium batu itu apa? Ngapain? Coba abang jawab. Memangnya abang ketika cium istri abang nyembah istri abang gitu? Oh beda lah. Ya beda, berarti beda bang, beda berarti. Kalau cium itu ya gini bang, makanya saya tanya Anda. Ya, ketika Anda katakan mencium batu itu menyembah, Anda cium istri Anda berarti Anda menyembah istri. Oh beda teman-teman, beda. Itu bukan pergi menghargai buat istri, tapi nggak usah sama-sama kan. Ya begitu pula umat Islam. Ini kan masuk batu, bang, bentar. Batu hajar aswad itu dicium untuk menghargai milah Abraham yang ada di batu itu gimana sih? Enggak lah, sejarah di mana itu? Sejarah di mana itu Abraham? Bang, jadi satu gini bang ya, saya kasih dalil sama abang dari Quran saya ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 150 tuh ya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka dimanapun kamu berada ketika sholat itu hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Nggak ada dikatakan Allah. Apa? Bentar ya. Untuk apa nanti? Tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di Al-Quran, ya hadapkan wajah kamu itu untuk menyembah batu hajar aswad. Nggak ada. Nah, lalu untuk apa kita menghadapkan wajah ke Masjidil Haram? Agar seluruh dunia umat Islam ibadahnya itu rapi, serentak, dan satu arah. Oh gitu. Jadi dia cuma untuk dia punya agar kerapian itu maksudnya. Iya. Nanti ada umat Islam arahnya ke Mekah, yang satu arahnya ke Kutub Utara, gimana ceritanya? Ya enggak, maksudnya begini bang. Kalau kita memahami itu dengan hanya sekedar begitu, nah kalau memang itu kenapa diharuskan? Kalau memang itu bukan sebuah penyembahan, bang. Nah logikanya begini, kita hargai tentang akidah. Kita hargai, kita nak masuk di situ. Kalau udah nyama akidah, sama-sama kita punya akidah. Tapi ini kan berbicara persepsi. Nah, oleh karena itu kalau memang itu tidak ada substansinya dengan spiritual, ngapain kita harus dikudukan? Harus pergi, kalau enggak lengkap lah ibadah kita. Kenapa? Nah, emangnya kalau kita mau membangkang, mau hidup suka-suka, kan kayak gitu, tidak sesuai perintah juga boleh, bang. Boleh. Abang Islam, tidak mau berhaji, tidak mau mengerjakan perintah Allah, silakan, kata Allah, aku nggak perlu ibadahmu gitu. Aku hanya memerintahkan jika kamu pengen hidup yang baik, ikuti Al-Quran, ikuti perintahnya. Kan kayak gitu. Lalu kita tidak mengerjakan, bagi Allah nggak masalah gitu. Oke, berarti salah konsep orang-orang itu bahwa kalau ke sana dia mendapatkan pahala. Berarti salah itu. Iya, kan artinya gini, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bagi yang mengerjakan kebaikan, balasannya kebaikan. Gimana sih? Oke, aku ngerti. Nah, sekarang kita kembali ke tema ini, bang. Jadi gini, samalah dengan akidah kita. Maksudnya begini, kalau hanya sekedar bertanya ketika dijelaskan, kita nggak bisa bantah itu penjelasan atau jawaban dari seorang yang memang Kristen, sebab dibilang kamu harus percaya, bukan percaya. Kamu harus belajar pada kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu yang jadi persoalan ketika kita sudah lakukan itu Al-Quran dengan benar, tapi yang kita percaya bukan Al-Quran, justru bukan kitab-kitab yang terdahulu, tapi yang terkemudian, seperti hadis-hadis yang ada. Nah, sekarang kita begini, enggak tuh bang. Jadi sekarang begini, ketika Quran bicara begini, dan ada hadis juga menyatakan bahwa ini tidak, itu bagaimana menurut abang? Kita nak masuk di akidah, aku hanya bertanya. Kenapa itu terjadi? Habis ini saya bertanya tentang itu juga ya. Tapi saya jawab dulu gitu. Ya. Siap. Memang di Al-Quran kami itu, Quran surah Ali Imran ayat ketiga, nazzala alaikal kitaba bilhaq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Kan kayak gitu. Ali Imran 3 dan 4 gitu ya. Artinya apa itu? Supaya orang ada yang nazzala alaika, kami menurunkan kepada engkau. Nazzala alaikal kitaba, kitab-kitab ya, yang dimaksud Taurat dan Injil ya, Injil. Nazzala alaikal kitaba musaddiqan lima ya. Musaddiqan lima itu artinya, bang ya,
membenarkan kitab-kitab dari yang diturunkan sebelumnya. Ya daihi, ya di sisimu, di samping kamu, di tangan kamu, kan kayak gitu ya daihi, di tangannya, di dalamnya gitu. Wat Taurat wal Injil, ya, dan menurunkan Taurat serta Injil. Min qablu hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia sebelumnya, yaitu Bani Israel gitu. Wa anzalal Furqan, dan menurunkan Al-Qur'an. Itu artinya, ya. Nah, sekarang buat apa Al-Quran itu datang di tengah-tengah Injil? Aku mau dengar, karena terhembusnya kan ada. Aku mau dengar dari abang sendiri. Apa, untuk apa, penyebabnya apa, kenapa Al-Quran itu ada, diturunkan? Baik bang. Satu, tidak ada jaminan Tuhan semesta alam menjaga kitab terdahulu. Yang kedua, yang kedua, sesuai dengan kita tinjau ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 79 ya, di situ dikatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Kitab-kitab sebelumnya itu diubah-ubah oleh pemuka-pemuka Yahudi. Kalau memang itu diubah, kita boleh tanya abang sendiri. Bisa nggak sedikit saja? Ada nggak keaslian dari yang Anda bilang itu dirubah dan dibentuk bagaimana? Coba. Karena begini, ketika orang bilang itu sudah dirubah, kita mesti membuktikan bahwa keaslian ini loh. Oke. Bang, Anda baca Al-Maidah 48 yang asli dipelihara. Itu bukan data. Itu bukan bentar, data. ini bentar, makanya di mana kita menunjukkan yang aslinya? Aslinya, Bang, kemarin itu saya ada mencontohkan fisiknya tidak dapat ditemukan lagi yang aslinya. Ya, Abang bisa lihat PT saya gitu ya. Saya udah menganalogikan. Tapi di dalam Al-Maidah ayat 48 aslinya dipelihara dalam Quran. Masa. Sekarang kita tanya, bagaimana? Begini Bang ya, maaf ini, kita sekali lagi jangan masuk di akidah itu, karena kita menghargai itu. Maksudnya begini, ketika kita bilang itu mau disempurnakan, karena mungkin Anda bilang bahwa Injil itu salah. Sekarang kita mau tanya, di dalam Injil bicara tentang Kristus, bicara tentang surga itu. Nah, sebentar. Kita tidak ada mengatakan kitab yang diturunkan atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa itu salah, enggak. Kami nazzal alaikal kitaba bil haq musaddiqal lima, membenarkan. Kami membenarkan ajaran Nabi Isa gitu. Sekarang dibenarkan. Nah, sekarang kenapa ada orang bilang menyempurnakan? Apa yang mau disempurnakan? Oh, baik. Jadi begini Bang, yang disempurnakan itu masalah hukum-hukum dan aturan ya. Contoh ya, di zaman Nabi Musa dan di zaman Nabi Isa atau Yesus, ada nggak Yesus? Bentar. Jangan dulu pakai Yesus, karena itu berbeda jauh. Oke, saya pakai Nabi Isa kalau Anda sepakat dulu ya. Di zaman Nabi Musa atau di zaman Nabi Isa, ada nggak dia mengajarkan hukum waris? Bagaimana pembagiannya? Anak dapat berapa, istri dapat berapa, suami dapat berapa? Ada nggak Nabi Isa mengajarkan hukum nikah? Nggak ada. Nggak ada. Bagaimana rukun nikah? Ada nggak dia ngajarin? Adalah. Dengar baik-baik. Makanya kalau abang sudah belajar, bilang 7 tahun belajar, coba baca di 21 Korintus. Kalau gitu saya mau tanya Bang. Saya mau tanya, di mana Yesus mengajarkan rukun nikah? Carikan datanya. Rukun nikah kan itu peraturan gereja. Tetapi kalau di dalam konsep Kristus di Efesus jelaskan, pernikahan itu hanya satu istri, satu suami, tidak boleh cerai kawin, tidak boleh cerai baru kawin, boleh mati, tapi nggak boleh cerai, boleh ada 2 istri, nggak boleh. Bukan itu yang saya maksud Bang. Tata cara rukun nikah. Kalau di Islam kan kayak gini. Bentar. Ya, kalau di Islam kan kayak gini. Adam mempelai pria, Adam mempelai wanita. Terus ada 2 saksi, ada wali dan ada akad. Adalah. Nah, kita kan itu di dalam Islam. Bentar Bang, dengarkan dulu. Yang saya tanyakan kepada Anda, adakah Yesus ngajarin kamu jangan menikah dengan
sesama laki-laki. Oh iya, Mana? Ada. Jadi gini, orang dengar dulu. Orang kalau dalam Kristen itu pertama dalam pernikahan ini, kalau kamu mau tanya ada wali, ini dulu ya, ada wali, ada saksi, adalah. Aku kan menikah Kristen, aku ada. Ya di mana ajaran Yesus kayak gitu di mana? Dengar baik-baik. Itulah konsep pernikahan Kristen yang diadopsi dari 1 dan 2 Korintus. Bang, itu yang mengajarkan dari Paulus Korintus. Yang saya tanya, dari Yesusnya mana? Kalau abang sudah baca, katanya belajar 7 tahun, abang itu ada, Bang. Enggak pernah ada Yesus mengajarkan rukun nikah, enggak ada. Memang kita nggak pakai itu istilah kalau rukun nikah, di buku nikah ada semua, Bang. Ya udah. Terus yang kedua, hukum waris di mana Yesus ngajarin hukum waris? Soal kewarisan itu warisan kerajaan Allah, kita bukan masalah dunia, kawan. Ya gimana kalau seorang yang meninggal hartanya mau dikemanakan? Apa yang diajarkan Yesus? Makanya kita bilang Yesus tidak pernah berpatok kepada sesuatu yang terlihat manis indah di dunia. Kan nggak ada ngajarin intinya itu. Enggak lah. Abang ini udah dibilang nggak ada Yesus mengajarkan hukum-hukum seperti itu. Makanya kata Yesus sebenarnya di kitab Anda ya, di dalam Yohanes tuh, aku meminta kepada Bapa ya roh kebenaran, dia akan memuliakan aku dan dia akan mengajarkan segala hukum, kata Yesus. Makanya datang Islam yang dibawa Nabi Muhammad ya, mengajarkan segala hukum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, gitu. Nah sekarang begini, Bang, kalau kamu bilang begitu kita ikutin. Sekarang kita mau tanya, kenapa di dalam Kristus itu ajarkan tentang kekudusan, di sorga tidak ada kawin-mawin? Kenapa? Kalau memang mau penyempurnaan itu, kenapa harus ada kawin-mawin, pesta seks, dan sebagainya? Kenapa? Padahal ajaran Kristus, kerajaan Allah itu tidak ada kawin-mawin, tidak ada pesta pora, tidak ada keretakan gigi, tidak ada air mata, hanya ada memuji Tuhan. Nah, kenapa di Islam itu dirubah menjadi ada pesta seks, ada bahkan dari Jumat ke pasar, sangkarnya berdiri sekian tahun, dan macam-macam lah. Nah sekarang kita mau tanya, apa yang disempurnakan situ kalau demikian? Yang namanya bidadari makan-makan di surga ya, dan kawin di surga itu ajaran Yesus. Hoi, haleluya, nggak ada begitu, kawan. Ya, kami ada ajaran gitu, Kristus. Nih dalilnya saya kasih tahu sama abang. Ya, jangan fitnah. Saya nggak fitnah, saya pakai data. Ya, di dalam Wahyu 19 nomor 7 Yesus kawin. Ya. Nah, sekarang ini saya jelaskan. Bentar dulu. Saya sebutkan dulu dalilnya satu-satu, jangan bingung gitu ya. Di dalam Wahyu 19 nomor 7 Yesus kawin di sorga. Itu yang pertama. Ya. Nah, yang kedua, makan-makan itu ada di Matius 8 nomor 11. Ya. Kata Yesus, banyak orang dari timur dan dari barat akan datang duduk bersama-sama Abraham, makan bersama dalam kerajaan sorga. Dengar baik, Bang, aku jelas. Satu lagi. Saya kan sebutkan 3 tadi ya. Saya sebutkan 3. Matius 19:29, hidup yang kekal dijanjikan Yesus dan akan dibalas 100 kali lipat. Salah satunya istri. Ya. Dengar aku jelaskan, Bang, ya. Yang kamu bicara di Wahyu itu tentang pernikahan itu, Yesus digambarkan sebagai mempelai, kita sebagai gereja. Pernikahan Kristen tentang Wahyu, tentang akhir zaman itu bukan soal kawin-mawin, Bang. Makanya saya bilang, kalau abang baca sesuatu, jangan cuma karena itu langsung kau pikir itu bicara tentang seperti di Islam. Tidak, Bang. Jadi gini, pernikahan di sorga itu yang disebut dengan Yesus sebagai mempelainya, kita umat sebagai gereja dipersatukan di dalam kerajaan Allah. Tidak ada di sana kawin-mawin. Makanya dibilang seterusnya, kalau abang baca, dibilang di sana, di sorga nanti tidak ada pesta pora, tidak ada kawin mawin, tidak ada air mata, tidak ada keretakan gigi. Artinya tidak ada nafsu, kudus. Makanya dia bilang gini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak ada pernikahan. Kalau abang bilang di Matius, kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal makan minum, kawan, bukan. Tetapi kerajaan Allah itu adalah bicara tentang penyembahan kepada Tuhan yang benar, Elohim yang benar. Jadi saya mau katakan begini, Bang, saya setuju dengan abang-abang bagus bikin ini, tapi jangan sampai masuk pada lingkaran menjadi sebuah pemahaman akhirnya terkesan fitnah. Kalau kita kan, aku juga tidak setuju.
Aku juga nggak setuju teman-teman apologet Kristen kalau sudah masuk di akidah. Kalau hanya bicara konsep-konsep, mari. Tetapi jangan sampai pada pencemaran-pencemaran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan abang dipermalukan, kami dipermalukan juga Tuhan kami. Artinya kita menjaga. Kalau hanya bicara konsep, mari. Tapi kalau bicara sudah masuk pada akidah, itu yang harus kita cut. Jangan sampai ketika orang fitnah, nanti fitnah balik, akhirnya berantem di situ. Saling memfitnah itu yang bagus. Bang, jadi kita bilang sama saya agak heran dengan Anda. Tunggu dulu. Oke. Anda memang ya, Kristen memang harus heran. Karena begini, ketika kita mengenal Yesus Kristus, pribadinya berubah, Bang. Pribadi itu harus berubah. Karena Kristus itu bukan soal makan minum, bukan soal pesta seks, bukan soal sangkar berdiri, bukan soal ke pasar, bukan soal minum-minuman mabuk, tidak. Tetapi konsep kekristenan penyembahan kepada Allah yang benar, kepada Elohim yang benar, kepada Yahweh yang benar, kepada Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus yang lahir dari perawan Maria, yang dibesarkan, dikandungkan, dan diberikan rahmat itu kepadanya. Dan sampai hari ini tidak ada kebencian, kedengkian, amarah, memaksakan kehendak terhadap Yesus. Tidak ada. Sudah? Iya. Baik. Bang, kalau gitu saya tanya, Lukas 4 nomor 8, kata Yesus, sembahlah Allah. Anda nyembah siapa? Iya, sembah Allah lah. Oh, sembah Allah atau sembah Yesus? Oh, sembah Allah lah. Yesus. Oh, bukan sembah Yesus. Nggak, dengar dulu. Coba kamu baca baik-baik tuh, Bang. Yesus pada zaman dia melayani itu, ketika dia dalam pelayanan 3 tahun setengah, ketika dia melayani 3 tahun setengah, di sanalah Tuhan ajarkan kepada mereka bahwa ada pengarahan Tuhan kepada orang percaya pengikutnya untuk menyembah Allah yang benar. Bang, saya simpel tadi bertanya dengan Anda. Lukas 4 nomor 8, ya, kata Yesus, sembahlah Allah. Anda sembah siapa? Ya, Allah sembah Tuhan Yesus itulah sebagai Allah sendiri. Loh, memangnya Yesus ada ngomong saat di Lukas 4 nomor 8 itu, sembahlah Allah yang di dalamku. Ada nggak kayak gitu? Baca. Jangan ngibul. Coba Bang, bentar. Kristen ya, kata Yesus kayak gini, Bang. Yohanes 5 ayat 1 dan seterusnya. Jika kamu ada di dalamku, aku di dalam kamu. Iya, betul. Nah, ya kenapa? Jadi penyembahan Tuhan itu adalah penyembahan kepada Allah. Jika kamu ada, jika aku ada di dalammu, kamu di dalamku. Betul, sama ya, itu seperti berarti mereka. Kita menyembah karena dia Allah. Salah. Jangan bilang salah. Kamu kan bukan Kristen. Anda bukan. Yohanes 17 nomor 8. Yang dimaksud aku di dalammu dan dia di dalamku, itu satu sama seperti Yesus satu dengan Bapa, satu ajaran. Jangan Anda tafsir. Kami kan Kristen. Bukan ditafsir, itu kitab Anda tertulis. Nah, makanya kita ajarkan sama Abang bahwa hidup itu penyembahan kepada Allah sama menyembah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Di mana Yesus mengatakan di situ, Bang? Lukas 4 nomor 8. Bentar. Bunyinya kayak gini. Sembahlah Allah. Coba kamu baca. Hanya kepada dia saja engkau berbakti. Itu kata Yesus. Oke. Bang, dengar baik. Kita kasih jelasan sama kamu. Enggak usah Anda tafsir perkataan Yesus. Jelas. Enggak, kamu yang enggak bisa karena Anda masuk di arena itu, kamu enggak tahu. Kamu hanya comot agar supaya kamu terlihat baik dari teman-teman. Saya bilang begini, agar supaya kau tidak lebih jauh kita mau bicara tentang Islam, Anda enggak usah ke situ. Karena kalau Anda tafsir, Anda akan terima juga tafsiran dari saya. Ini, Bang. Saya enggak nafsir. Ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Baca dari atas dulu, Kak. Jangan itu. Ini percobaan di padang gurun, Bang. Ya. Nah, sekarang kita mau tanya, baca dari ayat 1 dulu. Supaya kalau karena yakin Anda yakin mau dibaca dari 1? Oh iyalah. Ya sudah, kalau gitu saya bacakan dari 1. Saya ada pertanyaan dulu ya. Di ayat 1 ini. Kita mau tanya dulu. Kamu baca dari atas sampai ke bawah, jangan. Ini udah saya baca di Matius pun ada, Markus pun ada gitu. Yesus dengan penuh Roh Kudus ya kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu dia lapar, kan kayak gitu. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah suruhlah batu menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ya ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Oke? Terus lanjut ke bawahnya, dibawa iblis lagi intinya ke atas nih ya.
ya untuk memperlihatkan semua dunia, oke? Nih ya, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan dan aku memberikannya kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, kata iblis, ya itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya? Kayak gimana? Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Iya, memang Ya, itulah yang ada nggak Yesusnya ngaku sembahlah Allah yang di dalamku? Mana? Ya, itu pada zaman Bang. Itu pada saat dia di puasa. Dia bicara puasa tentang kedagingan pula, dia. Bang. Nah, memang itu konteksnya berpuasa. Nggak usah. Kalau ini Makanya konteksnya saya bilang, berpuasa, kenapa, Bang? Bentar, kalau ini konteksnya berpuasa, kenapa Roh Kudus itu kerjasama dengan iblis? Kenapa? Aduh, jangan samakan abang. Kalau kamu nggak ngerti dengan puasa kalian. Bang, ini Berbeda. Roh Kudus yang bawa Yesus untuk dicobai iblis. Kenapa karena itu Roh mau lihat- Kudus? Bang, bentar. Yang saya tanyakan, aku kenapa ngerti. Roh Kudus Makanya aku itu jelaskan sama kamu, Bang. kerjasama Biar dengan kamu nak iblis? lebih. Kenapa? Enggak, dia nak kerja sama. Dengar begini. Loh, gimana? Kenapa dia Gimana? bawa sih? Dengar dulu. Konteks puasanya dia itu karena mencobai tentang kedagingannya Yesus untuk menyatakan kealahannya dalam dirinya. Jadi Mana jangan kamu Yesus berkata pikir-pikir, Allah ada nggak dalam bisa. diriku? Nggak bisa, kamu nggak bisa konteks-konteks begitu karena bisa saja kamu yang menyalakan aturan itu. Loh. Kita beda Al-Quran dengan Alkitab begini. Sejak kamu tanya sama aku jelaskan, berarti kamu harus terima penjelasan dari orang Kristen, bukan kamu yang bantah karena kamu nggak tahu itu. Saya cuma baca yang tertulis, bukan menafsir. Anda yang makanya menafsir, dijelaskan makanya saya sama- bantah. Makanya dijelaskan sama kamu, itu bukan tafsiran, tetapi memang justru kita mau kasih tahu, itu ketika dia dicoba itu karena kodratnya sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Iya. Kacau. Loh, tiba-tiba waktu dicobai iblis, jadi Tuhan, gimana ceritanya? Nah, makanya Gimana kita bilang, ceritanya abang, waktu kamu bilang, dicobai Bang, iblis, jadi Tuhan dia? tunggu dulu. Kamu bilang, nah, kamu 7 tahun, ya, 7 tahun baca Alkitab. Dari mana? Aku tanya, kamu belajar dari mana Alkitab 7 tahun? Saya tanya. Oh, bukunya banyak. Saya pun baca, ada bukunya. Kayak gimana? Berarti kamu sudah mau mualaf, doa semua murtad dong ini. Oh, karena baca Bible, saya makin taat dalam Islam. Gimana sih? Iya kan? Nah, persoalannya persoalannya abang itu gini, supaya tidak masuk kepada ranah itu tafsir menafsir. Ketika kamu nanya, kamu kan nggak ngerti. Kalau hanya kamu baca begitu, kamu tidak bisa. Ketika kita balikin ke kamu tentang tafsiran itu, Anda bilang, oh itu tidak, itu begini, kan salah itu begitu, Bang. Ketika ditanyakan kalian mengambil dalil. Kan aku tanya begini, jadi itu batu bagaimana? Oh enggak, itu batu kan begini. Nah, ini ribetnya kalian orang Islam. Nah, ini ribetnya Anda, Bang, ya. Yang tertulis perkataan Yesus Anda bantah sendiri. Nggak ada aku bantah situ. Kamu yang salah. Bukan kami ini yang membantah tertulis itu. di kitab Anda, Bang. Makanya Sembahlah Allah Makanya aku kasih tahu sama kepada kamu. Dia saja. Jadi Yesus nunjuk dia, bukan Karena nunjuk dia itu, dirinya. Yesus itu ketika dia dicoba itu sebagai manusia, Bang, bukan sebagai apa? Kodratnya Lalu sebagai dia manusia. itu siapa? Dia yang Allah. ditunjuk Yesus siapa? Allah. Allah. Dia Allah, Iya. gitu. Iya, Berarti Yesus betul. bukan Allah, betul? Nah, Yesus itu Allah. Karena sana, dengar baik-baik, Bang. Ketika di pelayanan, dengar dulu. Kamu makanya dengar. Ketika dia masuk dalam pelayan pekerjaannya itu 3,5 tahun, dia tidak membawa diri sebagai keilahian dia, tapi dia datang merendah diri sebagai manusia untuk supaya kau mengerti dan saya mengerti tentang apa maksud Tuhan yang kepadamu sendiri. Jadi waktu 3 tahun di Nazaret itu dia bukan Tuhan. Iya, dia sebagai manusia, kodratnya Bukan sebagai Tuhan. manusia. Bukan Tuhan. Dia kan Allah tuh sendiri. Roh Iya, itu beda sendiri. pula. Kamu itu Tadi kamu yang ditanya salah, Bang. 3 tahun setelah dia turun di Nazaret itu bukan Tuhan atau kayak gimana gitu? Iya, dia sudah Tuhan sendiri, Bang. Ya sudah, Dia menjadi serupa dengan manusia. Kalau begitu saya mau tanya beberapa waktu Yesus diutus ke Nazaret tuh ya. Gini, Bang.
waktu dia menghidupkan orang mati, apakah itu Tuhan atau manusia? Dia manusia yang diberikan kuasa ilahi untuk menyembuhkan orang yang buta, membangkitkan orang yang mati. Baik, oke, Dia saya tanya diberikan lagi. kuasa. Saya tanya lagi, ya. Ketika Yesus ditanya tentang kapan kiamat, dia tidak tahu. Nah, apakah itu Tuhan atau manusia? Dia bilang begini, ketika ditanyakan kiamat, dia bilang kiamat, dia bukan seperti kalian tanya sama Muhammad, kiamat itu nanti hari Jumat. Lari ke Nabi Muhammad. Saya nanya itu Tuhan atau bukan yang nggak tahu itu? Iya, Tuhan lah. Oh, Tuhan nggak tahu. Tuhan lah. Tuhan nggak tahu hari kiamat. Dengar bang, dia kan tidak akan bisa mendahului segala sesuatu karena dia kodratnya manusia. Makanya ketika kau bertanya, kita dikasih, kita jawab. Masa anda lebih tahu dari kami yang tahu Alkitab? Kan lucu. Masalahnya gini bang ya, saya baca yang tertulis. Saya tanyakan kepada abang, bang, ketika Yesus dikatakan Tuhan, waktu dia ditanya tentang kiamat, dia bilang tidak tahu. Nah, yang bilang tidak tahu ini manusia atau Tuhan? Sebagai kodrat manusia berkata dia tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Tuhannya kemana? Itu kan sebagai kodrat manusia. Loh, tadi menghidupkan orang mati dia Tuhan, sekarang dia nggak tahu kiamat jadi manusia. Sekarang begini, kita udah begini. Enggak, makanya kita bilang konsep Kristen itu beda dengan Muslim, abang. Beda. Oh itu bang, kayak nih kayak saklar taktik, kayak saklar jadinya. Salah, jangan gitu. Jadi begini, kalau kamu mau masuk kepada ranah itu, saya mau bilang ada sebuah kekeliruan di sana. Kenapa? Karena kamu tidak bisa memahami itu, karena untuk memahami Alkitab itu bang, mesti dengan roh ilham, roh kudus, bukan hanya karena aku mau supaya kita dinonton orang, bukan. Pemahaman Alkitab itu perlu tuntunan Roh Kudus. Orang yang sudah tahu, sudah dilahirkan baru dia mengerti Alkitab. Selama dia tidak lahir baru, selama dia bukan orang Kristen, dia tidak akan memahami tentang hikmatnya Allah yang ada di dalam Alkitab. Kalau cuma dengar dulu, bang, saya bilang, kenapa kita katakan beda dengan Al-Quran? Karena Al-Quran boleh kita baca saja dengan bahasa Arab, kita sudah mengimani tanpa harus kita mengerti. Tetapi di Alkitab itu tidak bisa begitu. Kita butuh ilham dari Allah. Kita butuh Roh Kudus hadir. Siapa mereka? Mereka yang sudah dimerdekakan, mereka yang sudah lahir baru bisa memahami Alkitab. Tapi kalau cuma orang mau suka supaya ditonton orang, supaya dikatakan hebat, itu tidak bisa masuk pada logika kita. Karena firman Allah itu tidak bisa diukur dengan kemampuan kita baca, pintar kita bicara, tidak. Tetapi ada harus ilham yang turun dari dirimu, baru kau bisa mengerti dia, bahwa dia benar adalah Tuhan. Jadi kita berharap sama abang nanti berikutnya, janganlah masuk kepada ranah-ranah itu. Karena begini, memahami Alkitab beda dengan memahami Al-Quran, sayang. Karena dalam Alkitab itu, abang mesti memahami lahir baru dulu, harus menerima Yesus sebagai pribadi dulu, jadi Tuhan, baru Anda bisa memahami kodratnya. Kalau tidak tahu, tidak bisa. Anda hanya baca, oh gini, enggak. Hanya karena agar supaya Anda terlihat hebat oleh orang lain. Bukan itu Alkitab. Aku juga tidak setuju, maaf, tunggu sebentar. Aku juga tidak setuju ada orang apologet Kristen itu ketika membahas sesuatu tapi belum lahir baru. Dia harus menerima Yesus lahir baru dalam hidupnya, baru bisa memahami tentang tujuan Allah dalam firman Allah. Karena 1 Timotius 13 katakan, tidak tahukah kamu dari kecil sudah mengenal kitab suci yang dapat memerdekakan kamu kepada Kristus, dan hikmatnya firman Allah itu atau Injil itu dapat menegur, memperbaiki kelakuan serta membangun orang lain. Jadi kalau kita hanya pintar bicara, baca, dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan pernah mengerti Alkitab. Jadi sejago apapun abang bilang sama saya tanggapi dulu bang, biar nggak terlalu panjang. Jadi begini bang, jadi begini, untuk masalah Al-Quran Anda salah sangka. Hanya dengan baca tekstual Arabnya lalu diimani, enggak. Kata Al-Quran belajar itu sampai mati. Ya, tuh satu. Jadi selain teksnya dipelajari, ya bang ya, jadi terjemahnya pun juga harus dipelajari dan maknanya pun harus dipelajari. Makanya ada ilmu dari Al-Quran namanya Ulumul Quran. Ada punya 16 cabang ilmu. Ya, kayak gitu. Itu bedanya dengan Alkitab. Ya, bentar dulu. Anda jangan bantah biar Anda tidak salah paham terhadap Al-Quran saya. Beda gitu dengan Bible Anda. Meskipun diterjemahkan, yang Anda terjemah
bentar ya Bang ya. Yang Anda imani itu terjemahannya meskipun tidak baca teks aslinya. Teks aslinya kita nggak tahu, nggak bisa baca, lalu terjemahannya Anda imani. Itu iman buta namanya. Dengar Bang, kita sekali lagi sambil maaf Bang ya. Anda boleh belajar tentang Beda. saya tidak masalah. Iya dengar dulu. Anda mau baca sampai kapanpun Alkitab, kalau kau belum masuk ke menerima dia sebagai dan Tuhan, kau tidak akan menerima kebenaran. Kebenaran yang sejati ketika orang sudah dijamah dan mendapatkan kelahiran baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pasti mendapatkan kebenaran. Selama dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak ada kebenaran. Semua yang dia baca itu hanya tulisan biasa yang bisa dia tidak mengerti, yang dia hanya bicara. Tetapi di dalam Kristus itu menerima dia sebagai Tuhan dulu kawan, baru kau bisa mengerti. Oh ini ternyata Di mana itu datanya Bang? Bang, di mana datanya di Bible Anda? Oh, terimalah aku sebagai Tuhan kata Yesus man. Oh iya. Barang siapa Mana percaya Yesus kepadaku, ngomong terimalah Yohanes, aku sebagai makanya Tuhan? kamu bilang 7 tahun. Iya, di mana Yohanes itu? bilang kata, percaya, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa dan percaya. akan hidup. Hei, jangan Percaya begitu, Bang. kawan. Jangan. Bang, saya Nah. pun percaya dengan Yesus. Ya, percaya. Tapi kamu nak imani. Makanya. Imani dan percaya kawan beda kawan. Bang, Hah? apa Beda yang dengan diperintahkan Al-Quran. Yesus, apa yang diajarkan Yesus saya lakukan. Apa? Bagaimana? Kasih apa saya lakukan? Bentar ya Bang ya. Satu, Nah, Yesus oke, siap. menyuruh menyembah Allah, saya sembah Allah. Nah. Yesus disunat Iya, di hari Allah ke-8, yang mana saya dulu? sunat. Bentar dulu. kamu tanya, oke, Kita terus, perintah terus, Yesus oke. jangan cari Allah yang mana dulu gitu. Perintahnya yang kita ini ya, sembahlah Allah, saya sembah Allah. Ya, Yesus sunat hari ke-8, saya sunat. Yesus tidak pernah Hari contohin keberapa makan kamu babi, sunat? saya Hari nggak keberapa pernah kau makan sunat? babi. Hari keberapa kau sunat? Bentar, itu nanti hal lain gitu. Ya, terus Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi ketika dia hidup. Saya nggak pernah makan babi gitu. Ya, Salah kawan. oke. Ada lagi Bang. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Saya di Ramadan juga puasa. Berapa hari Ayo. kau puasa? Berapa hari kau puasa? Bang, kalau kami puasa dalam setahun Yesus itu, puasa, dengar dulu. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Anda puasa cuma 30 hari, tidak 30 malam. Terus Kedua, puasa sawal, dengar dulu, Bang, dengar dulu. puasa sawal Kedua. ditambah 6 hari tuh Bang. Ya. Enggak lah. Kedua. Habis Kamu itu bilang puasa Yesus dan Senin suruh makan Kamis babi. selama Sama setahun bilang boleh, dulu. Bang. Tunggu dulu. Kami juga ada puasa 3 hari, puasa Daniel. Dengar dulu, sama kasih tahu. Kamu bilang Yesus tidak suruh kau makan babi. Saya sekarang Mana sama tanya, contohnya? mana lebih haram? Sekarang sama tanya, mana lebih haram, babi atau unta? Hah? Babi atau unta? Unta haram buat Bani Israel kan? Katanya ikut Taurat lu. Mana Taurat lu yang ikut? Di Imamat 11 nomor 7. Nah, sekarang kita mau tanya. Kamu bilang saya kamu tahu ikut dulu ayat kita yang belum Anda katakan dulu. sama Dengar dulu, saya dengar itu dulu. saya tahu Belum selesai. gitu. Belum selesai Imamat kawan. 11 nomor 7. Tunggu dulu, iya, tunggu dulu. Semua selesai. Kan ada 4 kamu bilang tadi. Sekarang kita bilang gini. Pertama kamu bilang kamu puasa ikut Yesus, ikut Isa. Sekarang kita mau tanya, Isa 40, kamu berapa hari ibadah puasa? Saya lebih dari 40 hari lebih. Enggak, jangan dulu berlebih. Bulan kemarin itu kamu berapa hari puasa? Lah, 30 hari. 30 hari. Kamu baca di Alkitab berapa hari Yesus puasa? Kamu boleh ikut sama Yesus. Kalau bulan lainnya berapa hari kami puasa? Ya. Jangan begitu kawan. Lebih dari Yesus, Bang. Lebih dari Yesus. Berarti kamu melawan Yesus. Kamu bilang ikut perintah dia, tapi kamu melebihi dari itu. Berarti kamu melawan Yesus. Baik, sekarang Anda puasa gitu 40 hari 40 malam. Tunggu dulu. Makanya Yesus bilang, puasa itu bukan soal tidak makan. Anda aja Bang kagak puasa membantah saya. Gimana ceritanya Abang sendiri kagak puasa 40 hari 40 malam tapi malah mau bantah saya? Dengar kita jawab dulu. Kamu bilang kamu ikut perintah Yesus. Sekarang kita ikut dulu. Kamu bilang ternyata kamu puasa cuma 30 hari bukan 30 malam. Yesus puasa Syawal Bang 6 hari itu. Tunggu dulu. Yang kedua, terus kamu bilang Nabi mana Yesus perintah makan babi? Memang Yesus suruh perintah makan babi, tapi coba kamu baca yang makan yang haram itu yang keluar dari mulut. Emangnya Yesus lagi ngomong makanan itu? Gimana? Bangku, jangan begitu. Yesus itu mengatakan apa yang masuk itu tidak menajiskan apa yang keluar ya. Itulah yang menajiskan. Itu bukan masalah makanan Bang, tapi masalah gibahin orang. Salah itu kawan. Kedua, terus kamu bilang tadi apa? Kamu ikut sama Yesus, kamu disunat. Kamu sunat hari keberapa?
Oh, kita di dalam aturan sunat boleh gitu. Nggak ada, yang penting kita bersunat Ya, gitu. Katanya ikut Yesus. Kalau ikut Yesus 8 hari sudah disunat kali. Sekarang Anda 11 sunat. hari. Anda sunat nggak? Sunat saya. Oh, sunat, ya udah ikut juga berarti. Iya, tapi aku tanya, kalau kamu nggak ikut, kamu sunat dari Memangnya apa? Anda Itu sunat jadi di hari kamu. keberapa? Nah, sudah mau tanya dulu kamu. Jawab aja. Anda tanya Gimana saya jawab tanya balik. seputar. Anda Jangan sunat di hari seputar. Jawab keberapa, dulu. Jawab Bang? dulu, karena ini Anda sunat di hari jawabanmu. keberapa? Bentar. Jawab dulu, aku tanya, lu kan punya ide ini. Sekarang gue tanya, lu sunat hari berapa karena ikut Yesus? Oh, saya Hari disunat keberapa? 5 tahun, umur 5 tahun. Oh, Yesus 8 hari berarti nggak Lah, sama terus dong. Anda Ya, Anda Anda sudah ikut Yesus. Kenapa Anda- sama sunat harus Anda ikut- sunat- ikut ya? tadi katanya sunat kan- hari keberapa? karena Hari kesehatan. keberapa? Karena kesehatan, kawan. Karena kesehatan hari keberapa? Hari keberapa? Kesehatan. Nah, perlu kamu yang bilang ikut Yesus. Iya, kan kayak gitu ngeles. Aduh, kayak gimana itu ngeles namanya, Bang? Lu yang ngeles, Bang. Ngeles. Ada bilang kata enggak. Jadi ini, Bang. Bentar, Kamu yang masalah juga. puasa tadi Tunggu saya dulu. jawab dulu sebelum kita ke lain. Ya. Kami di Ramadan 30 hari, Syawal 6 hari, belum bulan yang lainnya, Senin Kamis, lebih dari Yesus. Yesus enggak berarti kamu nak ikut Yesus, berarti kamu Yesus sampai Bukan yang malam. gini, artinya puasa itu dilakukan oleh orang-orang sebelum kami termasuk Yesus. Anda puasa nggak 40 hari 40 malam? Kita mau tanya, memang Islam disunat? Memang Islam itu dianjurkan puasa ya? Coba tanya. Diikut siapa Islam puasa? Diikut siapa? Bismillah, Abraham. Saya mau tanya, memang Abraham itu orang Islam? Abraham itu orang Iya, orang Babilonia, dia bukan Yahudi, bukan Kristen, gimana sih? Nah, terus Islam? Orang Babilonia dia. Nah, kok Islam dia? Islam? Dia adalah orang yang Hanif gitu. Aku tanya dulu, jawab aja. Islam itu bukan? Bang, Apa? yang namanya Hanif itu Aku nama nanya lain dulu. dari Islam, Aku nanya gimana dulu, sih? Aku nanya dulu. Tapi Dia Islam. ini saya jawab. Nah, Ya, jawab dulu, Ibrahim jawab dulu. adalah Nah, orang yang Ibrahim Hanif. katanya itu. Bentar, Sekarang Bang. tanya. Nah, jawab dulu. Saya jawab. Saya jawab. Aku jawab. Ini saya Tanya. jawab. Nggak usah bertele-tele. Dia Islam atau tidak? Islam, dah. Tuh. Dari mana datanya dia Islam? Abraham summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Yang namanya Hanif itu nama lain dari Islam. Gimana sih? Yang namanya Hanif itu nama lain dari Islam. Jangan ngarang-ngarang. Jangan suka ngarang, Bukan Bang. ngarang, itu data. Kayak gimana? Nah, itu data itu ngarang. Lah, data, Anda mau bantah data gitu. Kapan dia syahadat? Kapan dia bahasa? Abraham tulis. Nabi Muhammad belum muncul, syariat terdahulu belum syahadat. Gimana sih? Berarti kamu salah. Al-Quran Bukan salah, itu data. Tapi Anda yang mau bantah data yang tertulis, nggak bisa, gitu, nggak bisa. Itu kan mau ikut. Abraham bukan orang Islam. Kapan dia syahadat? Sekarang tuh nanya, istri Abraham siapa? Istri Abraham. Hagar Istri dan Abraham. Sarah. Ya, dari mana? Dari literasi mana Islam datanya? lah. Ngarang harus dari Al-Quran dong. Cari, ayo baca di Al-Quran mana? Data di Al-Quran ada berkata bahwa dia Hagar dan Sarah. Coba. Oh, kayak gitu. Jadi semua background Nabi itu harus dicari Quran gitu. Ya iyalah. Kita kan Oh, dikasih kayak tahu. gitu. Di Alkitab jelas ya bilang Hara dan Hagar. Oh, Sampai lengkap sekarang gitu ya di ada Alkitab nggak? Anda? Oh iya dong. Iya, sekarang Oh, tanya baik. mana? Kalau gitu, Mana? kalau Anda ngaku Iya. lengkap, jam berapa Yesus tidur? Oh, tunggu dulu. Jangan ke sana dulu, Bentar, kawan. saya mau tanya dulu kalau lengkap jam berapa Yesus tidur, Aku nanya. coba. Aku mau nanya. Tanya Loh, dulu konteksnya. kan kita gantian Jawab dulu. nanya. Ya, saya mau Jawab tanya dulu, di kitab aku Anda nanya. yang paling lengkap, Bang, jam berapa Yesus Katanya tidur? Katanya Ustaz bayar. Anu dong, jawab dulu pertanyaan Hah? saya. Jam Katanya berapa? Ustaz. Jam berapa Dulu, kitab kamu- paling lengkap, duluan ngakunya aku paling tanya, lengkap? Karena kamu bilang ikut Abraham apa Islam. Ya Sekarang aku elah, nanya, nggak lengkap mana juga datanya? berarti. Data kalian Gimana tidak sih? Katanya lengkap. Nah, memang kalian itu cuplik. Ya udah, nggak ada, nggak usah Anda banding dengan Al-Quran gitu. Iya, justru karena itu Bang, kalian nggak boleh ambil itu data dari di Alkitab supaya nggak salah.
Saya hanya baca, makanya saya bawain data. Kalau kita diskusi nggak pakai data gimana, Bang? Aneh jadinya. Ya, justru aku nanya, aku tanya sama kamu bilang, oh, kami ikutnya Abraham punya agama. Aku tanya agama Islam, Abraham Islam, dah. Dalilnya dari saya mana jawab datanya? Quran. Saya jawab Quran dalilnya. Summa auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa. Yang namanya Hanif itu nama lain dari Islam. Gimana sih? Ngarang-ngarang. Tunjuk Ayo. datanya dan Bukan ngarang itu data. Ya, Mau kayak gimana? Anda bantah. Coba tunjukkan datanya, tunjukkan datanya. An-Nahl 123 yang namanya Hanif itu nama lain dari Islam. Gimana sih? Ada orang nggak baca, coba. Ada banyak orang nggak baca, coba kau tunjukkan. Kau berani. Ada 18.000 nama lain dari Islam itu Hanif. Enggak, datanya dikasih. Oh, enggak itu data maulah. Enggak. Mau kayak gimana Anda menolak data gimana sih? Nanya istrinya siapa? Kamu Saran Hagar. Setelah aku tanya di mana Saran Hagar di mana? Kamu nggak bisa berikan dia punya data. Mana? Itu data. Itu data mau Anda bantah gitu. Data itu ada nggak Anda bantahannya? Dari Alkitab kalian ambil nama Sarah dan Hagar, bukan dari Al-Quran, kawan. Oke, udah. Jadi jangan coplok-coplok baru kamu bilang kapan Abraham baca syahadat. Coba baca kapan? Jangan ngarang-ngarang. Kalian yang ambil udah Bang. Ayat-ayat yang dari Oke, ini saya kasih tahu sama Abang sedikit ya. Bentar. Aku nak terima. Kok nggak terima jawaban? Ya derita Anda. Iya Bang ya. Nih, saya kasih tahu ya. Yang namanya Hanif ya Bang ya, berarti mukmin sejati ya. Al-Quran apa, kitab apa, di Al-Quran apa? Nah nih Hanif artinya mukmin sejati ya. Bukan itu. Oke, ini data ini data. Bentar ya. Al-Quran, kasih Al-Quran dulu. Al-Quran dulu kawan. Terus kalau kita merujuk ke lainnya pun ya, istilah agama tauhid pra-Islam dan juga nama laki-laki, oke? Jadi dalam bahasa Arab istilah Hanif itu adalah orang yang mentauhidkan Tuhan atau yang dinamakan berserah diri Muslim. Gimana sih? Muslim dan Islam itu berbeda kawan. Makanya Muslim sekolah dan Islam. Ya sudah. Muslim itu berbeda. Baik kalau gitu saya tes. Muslim atau Islam berakar kata dari apa? Enggak, kita nggak perlu dia akar kata yang pasti. Muslim itu kan pengertiannya. Nama Muslim itu makanya kamu bilang tadi dengar dulu. Bentar. Kamu bilang Muslim. Tadi dibilang Muslim itu dengar dulu. Muslim tadi itu sudah dibilang orang yang bertauhid, orang yang sudah. Saya tanya kosakata Muslim dari mana? Ya dari Arab sendiri yang bicara. Ya apa akar katanya? Ya, nah perlu kita akar kata. Iya, nggak usah ngajarin ikan berenang Bang. Iya, salah kamu Bang. Salah. Nggak usah ngajarin ikan berenang gitu. Ya, masanya kamu yang nggak usah begitulah. Ya, Anda bakal malu kalau ngajarin ikan berenang. Nih, saya kasih tahu Muslim itu apa? Ya, dari akar kata apa? Kitab itu kebenaran. Aslama, yuslimu. Islaman, bahwa muslimun. Artinya Islam. Iya, kamu tanya kapan Abraham bilang dia Islam? Itu yang kamu tanya. Jawab dulu. Itu An-Nahl 123 udah dikasih dalil. Itu itu bukan kata Abraham. Lo kayak gimana sih? An-Nahl 123 udah dikasih dalil ya teman-teman ya. Abang nggak bisa jawab Bukan nggak bisa jawab, saya kasih datanya di Quran coba. Oke, aku terima. Sekarang kedua, mana data di Al-Quran bahwa istri Abraham itu Sarah dan Hagar? Coba. Oh, jadi Anda mau cari background di Quran gitu? Iyalah. Oh, betul. Kalau Al-Quran saya tidak ada mengatakan Abraham istrinya siapa, nggak ada. Ngarang kawan. Berarti ngarang ya? Oke. Abang ngarang berarti. Ngarang. Oke, nggak ada ya? Nggak, berarti beda lah Abraham kita. Jadi gini, kalau gitu saya tanya, di mana di Perjanjian Baru kitab Kristen nama istri Abraham Hagar dan Sarah mana? Itu bukan Perjanjian Baru, tapi itu Perjanjian Lama kitab Yahudi, bukan kitab Anda. Yang saya cari di Perjanjian Baru mana? Buka aja di Perjanjian Baru ada. Di mana di Perjanjian Baru? Nama istri Abraham adalah Sarah dan Hagar mana di Perjanjian Baru mana? Katanya 7 tahun. Ya di mana? Tunjukkan. Katanya tahu. Percuma. Katanya ada. Enggak ada. Dari apa?
ada di perjanjian baru. Iyalah. Jadi Bang, ya Aduh, Kristen kasihan lah. itu tidak bisa berdiri tanpa nyolong kitab Yahudi. Nggak bisa. Lu ya, salah kau. Justru kalian itu tidak mampu berdiri tanpa ambil dari ayat Alkitab. Itu Bang. Ada. Kresek ini. Dia Ya. dengar. Enggak apa-apa. Dengar cakep Pak, bagus suaranya. Cakep. Jadi gini Bang, contohnya begini. Coba bayangkan kalian di masjid banyak sekali oknum ya, banyak sekali oknum suka membahas Alkitab. Itu bagaimana menurut Abang? Coba. Kalau memang mau Oknum di yang sini, bahas kenapa harus- Alkitab. Iyalah. Saya pun bahas kitab Anda, ada larangannya. Iya tapi kasih di ceramah di tengah-tengah umat bisa enggak? Lah, boleh, siapa yang larang coba? Kenapa nggak dengar? Kenapa kalian begitu? Karena bisa berdiri tanpa Alkitab. Kalau Alkitab nggak pernah di gereja. Bukan bahas berarti Al-Quran. harus berdiri pakai kitab Iya. Anda, enggak gitu. Enggak lah. Bang, sorry, aku nanya. Sekarang kamu bilang mau kasih klarifikasi omongan tadi, dan bahkan sudah keluyuran di TikTok. Sekarang benar nggak itu? Enggak, nanti saya klarifikasi itu. Saya udah hubungi orangnya juga. Iya, karena gini, karena nama baik itu kan harus dicadar, harus dianu Bang. Maksudnya gini, Iya, biar kita memang berbeda ada pra- permintaan dari polisi juga. Tenang. Berbeda. Nanti kita Iya, kita maksudnya tanya gini, aja oke. langsung sama orangnya Jadi ya. begini, kita mau kasih sedikit. Berbeda kita pendapat, tapi untuk nama-nama baik itu harus diklarifikasi buat supaya mereka tahu juga, nggak boleh begitu. Bahkan Nah, gini gitu. Bang, nanti saya tantang Edis sama Regar kalau bisa membuktikan itu adalah foto saya kasih 20 juta ya. Katanya kamu yang kirim ke dia situ. Ya, Gitu. ya buktikan aja kalau bisa memastikan itu adalah foto saya kasih 20 juta. Katanya cuma ngirim itu kata si Mu'alaf. Bang, kenapa saya berani Mantan menantang mualaf. kayak gitu? Buktikan saja kalau itu asli foto saya kasih 20 juta gitu. Oh, berarti Edis dan Regar, dengar baik-baik. Tantangan Anda diterima, ditunggu oleh Pak Ustadz kita ini yang baik hati. Kita mau lihat agar supaya tidak ada fitnah. Anda harus Ya, iya. mencerdaskan bangsa agar tidak fitnah bahwa dia begini dan begitu. Regar, mantan momotnya Ustadz dan Edis harus nyatakan itu. Ditunggu, jangan ngarang-ngarang biar tidak ada salah paham. Iya. Ini nama baik. Nama Ini baik saya ceritanya. kasih tahu Edis atau Regar, bahkan Nagitanya kalau Iya, dapat dan memastikan iya, itu Kalimantan foto Malang. adalah foto saya kasih 20 juta mereka. Ya, itu makanya kita tuntut di sini minta sama mereka supaya tidak menyesatkan penonton-penonton begitu. Karena nama baik itu penting. Soal berbeda pendapat nggak masalah, tapi jangan sampai nama baik dikotori. Ya, saya Ya, setuju, Bang. nanti saya Oke. panggil orangnya aja langsung Bang. Kita tanya aja langsung orangnya gitu Oke. ya. Gini aja Bang. Oke, aku setuju, aku mendukung Abang sebagai Ustadz. Saya menghargai karena saya juga punya keluarga Muslim. Saya tetap menghargai Abang, saya tetap support di Malang Thank you, ini. Bang. Sama-sama. Itu cuma sekedar kita Argumentasi makanya saya bilang, aja. jangan Iya. sampai kita masuk akidah aja. Abang keluarga akidah Abang, dan kita nggak suka juga kalau ada debaters dari Kristen mau suka masuk di akidah, itu nggak bisa. Kita harus ngeraih akidah. Hanya kalau konsep mari berdebat sampai keluar biji mata pun berdebat nggak masalah. Tapi kalau Iya, akidah- betul. Iya kan? Kalau namanya akidah, hindarilah biar kita tetap satu sebagai orang Indonesia, saling bergandeng tangan, dan kita sama-sama majukan Indonesia dengan perbedaan pendapat tetapi tidak menyinggung akidah. Saya setuju Bang. Jadi saya tetap support Abang, dan saya minta klarifikasi dari mereka kebenaran itu agar supaya nama Abang. Oh, saya sebagai dulu Ustadz- Bang, nanti klarifikasi habis ini. Ya, saya mau maksudnya ceritakan gini. dulu sama teman-teman juga. Oke, saya mau bilang gini, sebagai Ustadz kita tetap menghargai karena ada keluarga saya juga Muslim. Saya tidak mau keluarga kami juga terhambat dengan hal-hal begini. Saya mau klarifikasi itu supaya nama baik Ustadz juga dibenarkan, karena banyak Ustadz nanti dibilang semua begini macam-macam. Aku tidak setuju itu. Kita tetap bergandeng tangan Bang, tetap sama walaupun beda-beda pendapat, konsep, tapi akidah kita junjung tinggi. Sebagai Muslim Abang, sebagai Ustadz, saya menjunjung tinggi, saya hargai, dan keluarga semoga insya Allah Tuhan berikan dan rahmat dan ridhonya buat keluarga Abang, dan gitu juga saya. Jadi thank you banget, kita sudah mau ketemu di sini Bang. Salam dari saya di Israel. Salam Tetap ya menjunjung buat Abang. Oke. Oh, di Oke, Israel? siap Bang. Iya, nama itu ya biasalah nama-nama begitu. Oh ya oke. Thank you ya Bang ya Tapi atas diskusinya tapi ya. aku kan buka, Oke. aku kan buka kamera, walaupun tidak asli, tapi nama aku buka kamera kan Bang. Tidak aku sembunyi wajah saya gitu loh.
Oke, Oke. thank you ya Bang ya atas Oke. diskusinya gitu Oke, ya. salam, tetap semangat Bang. Tapi saya minta tips Semangat. sama Abang, Baik. kalau ada orang masuk di akidah, kasih tahu lah pesan dari saya. Biar Oke, akidah iya itu banyak kita tuh yang bersihkan. nonton 16.000. Iya, karena akidah itu kita harus junjung tinggi kawan-kawan ya. Tunggu satu hal bicara sama teman-teman. Yang penonton pengikut dari Ustadz 14.000 dan ada juga penonton saya. Saya mau bilang kita saling menghargai perbedaan itu, tapi jangan sampai akidah kita coreng, dan akidah itulah yang sebenarnya harus kita jaga karena sama-sama punya pemahaman yang berbeda tentang keimanan. Jadi tetap kita junjung tinggi perbedaan dalam konsep, tetapi akidah tetap kita sembunyikan, kita bela. Oke? Oke, Oke, Bang. thank you ya Bang ya. Thank you banget. Oke. Oke. Kita follow ya Bang. Saya juga izin follow ya. Oke, siap. Oke, thank you, verifikasi. Bang. Oke. Siap. God bless ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keturin, tendang, Oke. tenang Bang, tendang. Tendang, ya, tendang. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Ya, gimana? Sehat? Nah, ini gini nih Ustaz. Ah, Ini ada yang perlu kita luruskan nih Ustaz. Sepertinya dunia lintas agama ini, contohnya khusus untuk teman-teman Kristen dan juga Edis, mereka ini sudah kehabisan bahan nih Ustaz. Iya. Ya kan? Bagaimana bisa di dalam dunia dialektika lintas agama dibawa-bawa masalah burung? Dibawa-bawa masalah pribadi. Iya. Kan lucu seperti itu. Lucu. Fitnah pribadi. Gini, Bang Edis ini Faruk. sudah kehabisan bahan seperti Saya kasih perempuan. tahu, Edis itu dendam sama saya, kehabisan bahan buat nyerang saya. Iya, jadi gini teman-teman ya, buat adik-adik ya, adik-adik Kristen ya, kalau kalian sudah kehabisan bahan untuk diskusi, katakan saja kami tak mampu lagi berdiskusi. Hanya gini nanti, Ustaz. angkat Gini. bendera putih gitu ya Bang Faruk ya. Iya. Makanya saya bilang gini Ustaz, di komal saya bilang, kenapa kalian jadikan dalil ya fitnah terhadap seseorang? Nanti aku tanya samamu, siapa Tuhanmu? Yusuf PI. Siapa Tuhanmu? Nagita. Kan jangan nyambung Iya. lagi. Ibaratnya gini Ustaz, izin Ustaz ya, sedikit lagi nih Ustaz. Ibaratnya gini, saya mau duel nih sama seorang laki-laki. Udah janjian kami di lapangan. Urusan kami kan ini mau duel nih. Tiba-tiba ketemu sama saya dibahasnya begini. Tetangga kau punya hutang 2.000, kenapa nggak dibayar? Apa urusannya duel kita sama masalah tetangga hutang saya? Iya. Kan nggak nyambung. Jadi kalian teman-teman Kristen ya, apalagi ketika kalian ini dengar ya, saudara-saudara Muslim dengar, saudara-saudara Muslim dengar, kalian jangan pernah mempercayai perkataan pemakan B2. Jangan pernah percaya. Iya, betul. Ya, dustakan perkataan pemakan B2. Kalau memang mau berdiskusi, diskusi sportif. Kita saling adu argumentasi, kita adu data, ya. Mau benar atau tidak pun fitnahanmu terhadap Ustadz Yusuf PI itu tidak membenarkan imanmu. Apa korelasinya dengan imanmu? Tetap juga mereka nyembah manusia Bang Faruk ya. Mau Iya, bener tetap atau enggak gitu tetap nyembah manusia mereka. Itu makanya saya bilang Ustadz. Jadi Ustadz tetap maju terus, semangat terus berjuang mensiarkan agama Allah, melawan dan mengkonter Syukran. setiap fitnah dan juga subahat dari para penyembah anak manusia. Yang di bawah support terus Ustadz Yusuf PI ya. Kita support dia terus ya. Beliau ini salah satu pejuang kita juga untuk melawan subahat terhadap Islam. Oke Ustadz ya. Sehat selalu Semangat Bang terus, Faruk. Ustadz. Semangat Kami Bang Faruk yakin dan sebelum percaya. Sebelum Kami Bang umat Faruk Muslim yakin dan percaya semua itu hanya sebatas fitnahan yang ditebarkan dari orang-orang yang tidak mampu lagi untuk melawan narasi-narasi antum. Ya, tak mampu lagi melawan ilmu antum. Kami yakin dan percaya itu. Itu Ustaz ya. Allahu Akbar. Iya, Oke, mantap lanjut, Bang Ustaz. Faruk. Bang Oke, Faruk syukron, sebentar. Ustaz, ya. Syukron. Bang Faruk Jazakallah khair. sebentar. Sebelum antum turun, Bang, gini, kemarin ada juga fitnahan kayak gini. Ya, kita menggelapkan dana donasi Quran, katanya gitu ya Bang Faruk. Lalu kan ada bukti Al-Quran kita kirimkan ke Bang Faruk dan Bang Faruk udah konfirmasi. Lalu dibantah mereka, katanya di tempat Anda itu Bang Faruk itu Quran gratis.
Gimana tuh Bang Faruk? Iya, gratis. Kalau Bang Faruk terima gratis, betul gitu. Gratis, ya. Saya terimanya gratis. Itu benar. Tapi beli emangnya pakai daun, pakai gratis gitu belinya. Oh, tidak mungkin lah. Nah Makanya Ustaz, makanya. saya pribadi sampaikan gini Ustaz, nggak usah ambil pusing semua fitnahan-fitnahan yang dilontarkan oleh pemakan B2, apalagi Edis. Edis itu udah kayak mama-mama itu. Iya iya iya. Mama lah, laki-laki ke mama-mamaan aja lah. Mungkin menebar-nebar fitnah terhadap orang, menggosip. Komal Edis itu udah komal gosip, bukan lagi komal dialektika lintas agama. Ya, kalau Iya, iya, kalian iya. memang nggak mampu lagi diskusi sama kami, bilang. Jangan tiba-tiba naik nanti Nagita, Yusuf PI. Ada korelasi Ngepen dia bang. imanmu itu. Ngepen dia bang. Ya, Ngepen Ustaz, ya. dia. Ya, saya pribadi gitu Ustaz, ya. Semangat Iya, terus iya. Ustaz, semoga Sema- dilindungin ya. Kita support terus ya tuh teman-teman ya Ustaz Yusuf PI ya. Izin turun Ustaz ya. Lanjut Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ngelak saya kepental tadi keluar ya teman-teman semangat ya. Syukran jazakallah ya Bang Faruk atas motivasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya teman-teman semuanya, satu ya untuk masalah donasi Quran ya yang kita kumpulkan itu udah tersalurkan. Kemarin kan ada tuh fitnahan tuh ya yang muncul katanya saya gelapin donasi Quran. Kan kayak gitu. Setelah ada PT-PT-nya, ada bukti pembayarannya, ada bukti dokumentasinya, ya. Terus ada yang naik ke live saya dari ponpes-ponpes yang berterima kasih kepada para donatur. Akhirnya fitnah mereka mental, teman-teman. Ya, nah, jadi kalau untuk masalah Nagita ini kayaknya tuh Kristen ini mau ganti Tuhan, mau menuhankan Nagita kayaknya ya. Gak apa-apa, nanti untuk masalah Nagita kalau dia udah ini ya, udah ada bisa saya hubungi ini, nanti saya suruh naik dia, nggak apa-apa. Bentar ya. Siapa lagi nih yang hama selanjutnya ya? Hama selanjutnya lagi teman-teman, hama dulu ya, hama selanjutnya dulu ya. Oke, sebentar. Baru nanti kita klarifikasi hama selanjutnya dulu ya. Edis katanya marah-marah teman-teman. Saya ngomong hama selanjutnya marah-marah dia katanya. Loh, oh kenapa marah gitu? Betul nggak Edis itu hamanya di Kristen? Kalau nggak percaya teman-teman, ada WhatsApp nih ya dari pihak Kristen. Mereka mengatakan Edis itu nggak baik, bukan ajaran Kristen. Jadi hama aja Edis di Kristen. Ada nih WhatsAppnya ada gitu ya dari Kristen. Jadi yang betul-betul hama itu adalah Edis gitu ya. Cuma yang lain-lainnya sih yang nggak apa-apa sih kalau Edis jadi hama. Bentar saya naikin hama selanjutnya ya. Oke, tunggu. Mana nih? Mana sih yang Kristen mana? Rich, baik. Halo, selamat malam. Halo. Nah, apa turun naik? Halo, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Ada sebenarnya sih ada menghadapi beberapa fitnah gitu ya, beberapa fitnah. Cuma nggak mempan mental Pak.
Jadi kan tuh ada beredar di goreng-goreng edis kan kayak gitu. Oh katanya Yusuf PI kirim burungnya sama wanita. Kocak. Sudah gini aja, kalau nggak perlu repot dis ya. Buktikan aja kalau foto itu adalah tubuh saya, tubuh yang asli gitu ya. Saya kasih 20 juta ntar. Atau gini, atau paregarnya ya, atau nagitanya ya. Kalaunya itu adalah milik saya yang asli, saya kasih kalian 20 juta ya. Gitu. Lanjut, silakan, ada yang mau disampaikan? Nggak ada Ustadz, karena menengok kagum aja dengan penyampaian Ustadz aja gitu. Ya alhamdulillah, syukran jazakallah. Postingan Edis memang luar biasa. Itu berita basi itu Pak, udah dilaporkan ke polisi juga 2 bulan yang lalu. Itu saya laporkan ke polisi. Itu edisnya aja mau angkat tema basi gitu. Nggak percaya, ini salah satunya nih ya, ini saya kasih tunjuk sama teman-teman ya, yang kemarin nih, video yang kemarin nih saya bukakan dulu ya Pak ya. Nih teman-teman semuanya, sedikit demi sedikit saya akan kasih paham gitu ya sama teman-teman ya, biar tahu juga nggak sembarangan gitu. Aduh, ini saya buka dulu ya WhatsApp video yang lain gitu, beralih akun. Nih, Bapak bisa lihat ya. Nih, ya teman-teman. Nah, nih. Teman-teman semuanya, lihat nggak di belakang gedung apa tuh? Iya, untuk pencemaran nama baik, terus undang-undang ITE ya, udah kita laporkan ke Polda, Direktorat Reserse Kriminal Khusus tuh ya, tuh teman-teman, ya, gedungnya tuh. Tadi saya udah koordinasi juga sama penyidik ya, akan kita tindak lanjut gitu ya. Katakan yang benar kalau benar, ya kalau salah ya katakan salah gitu ya. Nah itu aja ya, jangan coba main-main api gitu, jangan main-main api dengan saya gitu ya, jangan asal tuduh, biar jadi pelajaran untuk penyebar hoax, oke? Nah, jadi urusan mereka bukan dengan saya, tapi dengan polisi ya, gitu. Jadi kalau itu asli adalah tubuh saya ya, burung saya kan kayak gitu, maka kalau saya lapor polisi, saya yang ditangkap ya. Gimana sih ceritanya, gimana cara mikirnya gitu loh. Itu Pak Damar, silakan. Ya oke, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Memang kan saya nengok sering, saya melihat Pak Ustadz dengan penyampaiannya begitu logika kan, diterima oleh akal gitu. Iya betul. Ya, gini, ambil dari saya yang baik. Jika ada fitnahan, ya ternyata fitnahan itu buruk, nggak perlu diambil gitu. Nah, jadi seperti itu aja kita filter. Yang saya sampaikan Al-Quran, Sunnah, kajian ulama, itu yang diambil gitu loh. Bukan saya sama siapa, bagaimana saya di rumah, kapan saya ke WC, saya punya hubungan sama siapa, saya tidur jam berapa. Apa coba, nggak nyambung gitu loh. Gitu ya Pak ya, pesan saya gitu aja. Menurut saya itu, biar kala anjing menggonggong, kapilah berjalan terus. Ya itu kata teman-teman, makanya seperti Bang Faruk tadi kan ngomong, biarin aja. Bang Zuma juga ngomong kayak gitu, teman-teman api yang lain kayak gitu juga ngomong gitu. Karena kan begini Ustadz, mereka kan juga kan ciptaan Allah juga. Dari itu kita nggak perlu kita jelekkan mereka, nggak perlu kan seperti itu. Betul, nggak perlu. Cuma gini ya, sebagai ini aja sih sebenarnya, sebagai aset penghapus dosa gitu loh Bapak. Ya lumayan lah, Edis saya jadikan alat menghapus dosa saya.
Kan kayak gitu jadinya. Jadi dosa saya tidak perlu ditebus lagi, langsung Edis menghapusnya ya. Ngapain saya akan dosa ditebus? Itu kan Edis gibahin saya, Regar gibahin saya, kan mereka jadi alat penebus dosa itu ya. Oke Ustadz, semangat terus Ustadz, terima kasih. Semangat terus. Mampir ya. Oke, saya gantikan dulu, kita cari hama selanjutnya ya Bapak ya. Baik, baik, syukran jazakallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, tanyain aja Regar tuh. Dari mana kau dapat memastikan itu burungnya Yusuf? Tanya dia kayak gitu. Apa kau pernah lihat? Atau ada Yusuf fotonya gitu, satu tubuh dengan mukanya dengan burung tersebut? Tanyain aja gitu ya. Makanya saya kasih Pak Regar ya, kalaunya dapat membuktikan itu asli gitu ya, saya kasih 20 juta. Gampang ya. Itu aja. Oke. Mana ini? Bentar dulu, kita inilah dulu, kita cari hama dulu lah. Oke. Mana nih hama? Ayo naik yang hama yang mau open cam. Oke. Bentar. Jangan yang Islam tolong dong, kooperatif lah teman-teman. Ya, nggak usah minta naik gitu. Biar saya nggak bingung naikinnya. Pak Babe, bentar Pak Babe. Bang Yuas bentar ya. Nanti dulu. Ini muter-muter ini. Halo Pak Ustadz. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya? Halo, Pak Ustadz. Kabar baik Pak Ustadz, puji Tuhan. Pak Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Babe gimana? Sehat, puji Tuhan Pak Ustadz. Baik, kece open aja, cam Pak dulu Ustadz lah ini. seperti biasa. Oh ya sebentar Pak Ustadz, tak ambil kacamata dulu ya, cari. Jangan yang burem ya. Kemarin tuh burem-burem. Aduh. Mantap ini, senang aku. Ada tuh yang tulis asli kata Regar, burung Yusuf. Oh, memangnya Regar langsung lihat gitu. Lama-lama nih saya sepil juga teman-teman ya. Saya sepil juga nih. Sama nggak gitu dengan yang dipoto tuh ya? Lama-lama saya sepil juga. Baik, gimana Pak Babe? Aman Pak Ustadz, semuanya aman? Aman. Gimana? Nasi kuning cempaka aman? aman. Pak Babe, ada yang mau ditanyain? Aku tanya aja Pak Ustadz ya, kalau aku ditanya nggak bisa Pak Ustadz. Oh ya, nggak apa-apa Pak Babe. Dari dulu kan memang kita tahu sama Pak Babe ya. Maunya nanya, nggak mau ditanya. Ditanya nggak mau. Iya. Gimana Pak Babe? Gimana? Iya Pak Ustadz, cuma dikit aja pertanyaan saya Pak Ustadz. Namanya itu Pak Ustadz. Loh, kok Pak Babe kenapa turun? Naik lagi, salah pencet itu mungkin. Salah pencet Pak Babe itu. Ya, kenapa malah keturun beliau? Bang Regar itu ya, itulah teman-teman semuanya alasan saya